Halo Sobat Corong ID. Tentara Nasional Republik Indonesia sudah berusia 76 tahun, tepat di tanggal 5 Oktober tahun 2021 lalu. Di usianya yang sudah melebihi setengah abad ini, TNI berhasil melahirkan sejumlah pasukan yang mempunyai daya juang tinggi. Di antaranya adalah pasukan elit, yang kemampuannya atau kiprahnya tidak diragukan lagi baik tingkat nasional maupun dunia internasional. Jika berbicara tentang pasukan khusus Indonesia, yang banyak dikenal saat ini mungkin adalah Kopassus dari TNI Angkatan Darat. Selain Kopassus, lainnya yang sering kita dengar seperti Kopaska yang dimiliki TNI Angkatan Laut, Denjaka, ataupun Pashas. Namun, pernahkah kalian mendengar tentang pasukan khusus Denharin? Nah, sahabat sekalian, ternyata, diyakini bahwa Indonesia pernah memiliki pasukan elit tersebut bos, meskipun sampai saat ini penampakan wujudnya masih belum diketahui pasti. Namun, pasukan elit berjuluk Denharin ini memiliki nama lengkap Datasemen Harimau. Seperti namanya yang garang, konon Denharin ini lebih ditakuti dibanding dengan Kopassus. Selain kehebatan yang dimiliki, Denharin juga menarik karena dikenal sebagai pelindung terakhir Soekarno. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian subscribe, like dan tekan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sahabat sekalian, pada kala itu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di waktu yang bersamaan, Belanda juga ingin kembali merebut kekuasaannya. Pada masa itu, zaman belum secanggih sekarang bos. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta ternyata tidak diketahui secara merata, karena minimnya alat komunikasi tersebut. Salah satu wilayah yang tidak mengetahui hal tersebut adalah rakyat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, melihat kesempatan yang ada, pasukan Nika dan Kenil yang sudah dibebaskan oleh pasukan Jepang dari tahanan, memanfaatkan situasi minimnya informasi di Sulawesi Selatan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Pasukan Nika dan Kenil yang dengan cepat melakukan konsolidasi itu langsung memiliki pengaruh, karena didukung persenjataan hasil rampasan dari pasukan Jepang. Tepat di tanggal 24 September tahun 1945, pasukan sekutu yakni Australia dan Belanda mendarat di Makassar, untuk melaksanakan misi pembebasan tawanan pasukan Belanda yang ditahan Jepang, sekaligus melucuti persenjataan pasukan Jepang. Selain itu, pasukan sekutu juga dibekali dengan surat sakti, yakni Perjanjian Potsdam yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli tahun 1945. Isi Perjanjian Potsdam itu menyatakan bahwa wilayah yang diduduki musuh harus dikembalikan kepada penguasa semula. Nah, sahabat sekalian, jika isi perjanjian itu dikaitkan dengan Indonesia, artinya pasukan Jepang harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda, benar kan bos? Nah, singkat kata, Belanda memang ingin menguasai Indonesia lagi, dan menjadikan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Maka dari itu, para pejuang kemerdekaan di Makassar pun kemudian membentuk pasukan perlawanan demi melawan pasukan Belanda, yang dikenal dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS. Namun sayangnya, kekuatan dari LAPRIS justru menjadi terpecah-pecah, akibat kuatnya pasukan Belanda pada kala itu. Namun, semangat mereka tak pernah padam, karena mereka masih melanjutkan perlawanan melalui taktik peperangan secara gerilya. Salah satu personel yang terus bertempur secara gerilya adalah Maulwi Saelan, yang kelak menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno. Setelah turun gunung dan kembali meneruskan perjuangan ke Makassar, Maulwi dan rekan-rekan seperjuangan kemudian mencari nama baru bagi pasukan gerilyanya yang juga merupakan pasukan khusus itu. Hingga pada akhirnya, terciptalah nama pasukan Harimau Indonesia. Nah, sahabat sekalian, jika digambarkan sebagai pasukan zaman sekarang, pasukan Harimau Indonesia ini memang seperti pasukan khusus yang bertempur secara senyap, mahir melaksanakan sabotase sasaran vital musuh, menimbulkan ketakutan dan kepanikan terhadap kehidupan sehari-hari pasukan Belanda, menghadang distribusi logistik, dan lainnya. ABRI atau TNI di era Orde Baru pun memiliki pasukan khusus yang dinamai Datasemen Harimau, yang bertugas mengawal presiden secara senyap. Akan tetapi, keberadaan pasukan super yang dianggap jauh lebih hebat dari Kopassus ini masih gelap dan simpang siur, karena tidak adanya bukti yang otentik. Padahal sebagai satuan khusus yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, jika Denharin memang ada,
Pasti ada bukti dan dokumen otentiknya. Nah, jadi, bagaimana menurutmu terkait cerita tentang pasukan khusus Den Harin, yang konon menjadi penjaga Presiden Indonesia ini? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah deh, dan sekian dulu video dari admin, terima kasih. INBC